Halo sahabat YouTube, ketemu lagi ya dengan saya di channel Bestari Pro. Pada kali ini kita akan membahas tentang strategi menaklukkan soal-soal HOTS ya. Nah, di sini konsepnya HOTS itu adalah merupakan konsep yang didasari pada tingkat pemikiran taksonomi. Mungkin yang belum tahu gitu ya, itu taksonomi yang terkenal itu adalah taksonomi Bloom ya, yang mengkategorikan tingkat pemikiran dari terendah sampai yang tertinggi gitu ya. Mungkin ada beberapa tingkatan gitu ya, dari 1 sampai 6 gitu ya. Tapi kita tidak akan membahas itu, kita langsung ke soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Seperti apa? Kita simak yuk. Soal pertama, saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya seperti apa gitu ya. Jawaban pertama adalah hanya dalam hati saja saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar karena hal tersebut seiring terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. E. Hal yang semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ya, kita bahas ya. Hanya dalam hati saja tidak menyetujui hal tersebut. Nah, kita lihat gitu ya. Kalau dari untuk dalam hati berarti diam ya. Nah, kalau dalam tingkatannya gitu ya, diam adalah tingkatan yang paling rendah gitu ya. Jadi kemungkinan skornya tidak maksimal gitu ya. Oke, kemungkinan bukan. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun gitu ya. Nah, berarti menganggap hal yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang biasa atau wajar gitu ya. Jadi semakin lama akan membuat Anda juga akan terdorong ini. Jadi ini adalah untuk poinnya juga kecil ya, lah gitu ya. Dan yang C, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Nah, ini adalah kemungkinan jawabannya. Kemudian D, melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang gitu ya. Nah, ini masih ini ya, perlu ada beberapa barang bukti ya, atau bukti gitu ya. Karena tidak memiliki bukti ya termasuk kita memfitnah yang bersangkutan gitu ya. Nah, otomatis apa? Resikonya akan terkena pasal, yaitu pencemaran nama baik gitu ya. Nah, ini bisa tapi kurang maksimal gitu ya. Oke. Kemudian yang hal semacam ini memang sudah menjadi tradisi, ini adalah bukan. Nah, kalau berdasarkan ini adalah, jadi yang benar adalah jawabannya. Kita lihat adalah kalau misalnya yang ini itu adalah yang melaporkan itu adalah kalau kita tidak punya barang bukti akan termasuk kena pasal gitu ya. Untuk pembahasannya seperti apa? Kita bisa lihat ya. Ini ya. Nah, pembahasannya untuk poin-poinnya bisa lihat seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal kedua ya. Nah, dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut gitu ya. Bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai ya dilarang memungut upah atas kepengurusan surat. Tindakan saya adalah A. Ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukan sama sekali. C. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. D. Terkadang saya melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan tidak apa-apa. Nah, bagi yang teman-teman yang ingin menjawabnya bisa jawab di komentar di bawah ini ya. Kita cocokkan gitu ya. Kira-kira yang jawaban yang benar gimana gitu ya. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini intinya kita meminta uang tanda terima kasih gitu ya untuk pengurusan gitu ya. Nah, oleh rekan kerja. Nah, tindakan gimana gitu ya. Nah, yang A ikut melakukan karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. Ini sebenarnya bukan jawaban yang benar gitu ya. Kedua adalah
Yang B, tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya. Nah, ini bagus ya. Nah, ini kemungkinan jawabannya ya. Kemudian yang C, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan. Jadi melakukannya ini. Nah, ini juga jawabannya tidak. Terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. Yang ini juga tidak maksimal ini. Ini harusnya ini ya. Kurang bagus ini, tapi ini agak lumayan. Berusaha mampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesalahan tidak apa-apa. Ini juga tidak. Nah, yang benar apa? Ini adalah jawabannya yang B. Di sini adalah kita menjawab bahasanya kita mempunyai pribadi yang punya prinsip gitu ya. Nah, untuk poin-poinnya, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hampir setiap hari, sebagian besar rekan kerja di kantor pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Melihat hal tersebut, tindakan saya adalah A, saya melakukannya demi masih dianggap pertemanannya gitu ya. B, sudah menjadi hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak melakukannya sehingga mestinya bisa dimaklumi. C, banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. D, saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. E, saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Oke, bagi teman-teman yang penasaran untuk jawabannya, gitu ya, bisa komentar jawabannya di bawah ini ya, di komentar ya. Oke, kita langsung bahas ya. Jadi hampir setiap hari sebagian besar rekan kerja di kantor pulang lebih awal nih. Nah, lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Nah, tindakan saya gimana, gitu ya? Apakah saya melakukan demi dianggap teman? Ini kalau jawaban ini adalah salah ya harusnya ya, gitu ya. Nah, karena dianggap teman lakukannya itu kayak kurang pas gitu ya. Dan B, sudah menjadi hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak melakukannya sehingga mestinya bisa dimaklumi. Ini juga kurang tepat gitu ya. Banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. Ini juga untuk jawabannya adalah kurang tepat. Nah, saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku gitu ya, sehingga pulang sesuai jam kerja ini. Ini adalah kemungkinannya. Kemudian yang E adalah saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Nah, ini agak ini tapi ya ini. Nah, kalau dilihat dari pegawai yang paling rajin ini kurang tepat juga. Nah, jawabannya yang benar adalah D. Ya. Cocok ya teman-teman ya. Kalau yang kurang sesuai bisa komentar di bawah ini ya, bisa kita diskusikan bersama-sama gitu ya. Jadi menurut jawaban saya yang paling benar adalah D, yaitu saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerjanya gitu ya. Oke, gimana untuk bobotnya? Kita bisa simak pembahasan ini ya. Soal 4 gitu ya. Anda menduduki jabatan humas pada salah satu rumah sakit ya. Nah, kemudian Anda mendapatkan keluhan dari salah satu keluarga pasien mengenai penanganan yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan? A, mencatat keluhan dan menanganinya sendiri. B, mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. C, mencatat keluhan dan menyampaikannya dalam rapat divisi humas. D, mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa. E, tidak memperdulikannya gitu ya. Bagi teman-teman yang penasaran bisa tuliskan jawaban Anda di kolom komentar ya. Oke, kita bahas ya. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menduduki sebuah jabatan humas pada salah satu rumah sakit? Nah, humas tujuan berarti ini katanya adalah bagian hubungan masyarakat ya. Nah, di sini hubungan masyarakat pada rumah sakit. Nah di sini adalah dari soal gitu kita lihat dari posisi yang dibicarakan gitu ya. Nah, kita lihat ya posisinya sebagai humas yang tadi ya. Jadi secara langsung gitu ya, kita akan menganalisa apa saja yang berkaitan dengan tugas-tugas dari humas gitu ya. Nah, pertama adalah tugas humas itu menangani segala yang berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Salah satunya adalah tugas untuk menerima dan mencatat keluhan. Nah, ini mencatat ini. Ya, berarti yang ini kemudian salah nih. Nah, berarti yang mencatat ini ada tulisan mencatat berarti dia nih. Kemudian ini ya, analisa berikutnya adalah tentang jenis keluhan yang sangat penting gitu ya. Jadi
setelah mencatat itu ada keluhan nggak yang sangat penting itu karena terkait dengan kualitas pelayanan rumah sakit gitu ya. Sehingga hal tersebut merupakan hal yang harus segera disampaikan kepada atasannya. Nah, jadi atasannya. Jadi kita harus melaporkan ke atasannya gitu ya. Nah, berarti kalau dari jawaban A, B, C, D, E itu yang benar gitu ya. Itu adalah yang B gitu ya. Coba kita lihat, mencatat keluhan dan menangnya sendiri ini tidak mungkin. Ini bukan tugas humas ya, ini salah. Mencatat keluhan dan menyampaikannya dalam rapat divisi humas ini terlalu lama, ini biasanya rapat divisi humas biasanya per bulanan gitu ya, bulanan gitu. Ini juga tidak mungkin. Mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa ini juga tidak. Nah benar. Jadi jawabannya yang ini adalah yang paling bagus adalah mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan, yaitu B. Penasaran untuk bobotnya? Kita simak ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 5, sebagai pelayan toko saya melihat display barang agak berantakan dan di saat yang sama ada pembeli yang datang terus-menerus. Maka saya A. menutup toko terlebih dahulu dan meminta pelanggan datang kembali setelah toko dibuka. B. merapikan display barang terlebih dahulu dan meminta pembeli menunggu sebentar. C. merapikan display barang terlebih dahulu dengan cepat karena kerapian sangat penting. D. melayani pembeli terlebih dahulu dan merapikan toko saat menjelang tutup. E. melayani pembeli terlebih dahulu kemudian merapikan toko saat tidak ada pembeli yang butuh dilayani. Bisa teman-teman jawab di kolom komentar ya. Nah, jadi di sini soalnya sebagai pelayan toko melihat display barang berantakan ini ya. Tapi hal yang sama itu adalah pembeli datang terus-menerus. Gitu ya. Nah, dari soal kita lihat nih bahwa proporsi yang dibicarakan itu apa sih? Gitu. Nah, ini adalah kita sebagai pelayan toko misalnya. Gitu ya. Yang jelas tugas utamanya adalah dia melayani pembeli itu sebaik-baiknya, gitu ya. Jadi dia melayani gitu ya. Nah, sehingga orientasi pada pelayanan harus diutamakan gitu ya, mengalahkan tugas yang lain gitu ya. Nah, misalnya tadi tugas yang lain apa? Itu adalah merapikan. Ya, karena berantakan berarti tugas yang lainnya merapikan gitu ya. Kita lihat ya. Ya, yang mendekati itu adalah melayani pembeli terlebih dahulu dan merapikan toko saat menjelang tutup nih. Nah, ini adalah kemungkinan jawaban yang agak tinggi. Kemudian melayani pembeli terlebih dahulu kemudian merapikan toko saat yang tidak ada pembeli yang dibutuhkan. Nah, ini juga tinggi. Nah, jawaban D sama E itu yang tinggi. Nah, kira-kira kalau berdasarkan dari tugas ini, jadi dia terlebih dahulu itu adalah melayani, tugasnya dari pelayan. Nah, berarti jawabannya yang ini adalah E. Gitu ya. Kita simak ya. Nah, A bobotnya 1 ya. Nah, B bobotnya 2, C bobotnya 3, D bobotnya 4 dan E bobotnya 5. Gitu ya. Jadi yang paling besar itu adalah E, yaitu melayani pembeli terlebih dahulu, kemudian merapikan toko saat tidak ada pembeli yang butuh dilayani. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Nah, soal 6. Sebagai seorang pegawai di kantor pelayanan, saya melihat antrian masyarakat yang tidak teratur dan berebut mendapatkan pelayanan dengan segera di depan ya, di depan loket pelayanan. Maka saya A. menertibkan dan meminta bagian loket untuk mempercepat pelayanan. B. menertibkan dan berinisiatif membuat nomor antrian. C. memperhatikan saja dan membiarkan tetap seperti itu. D. melapor kepada pimpinan untuk mengambil keputusan. E. menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan jika memungkinkan. Oke, kita bahas ya. Dari soal kita bisa menganalisa ya bahwa pertama itu adalah kondisi pertama itu adalah sebuah kondisi yang tidak teratur. Jadi ada banyak orang meminta pelayanannya yang lebih dulu berebut gitu ya. Nah, dengan cara itu adalah kita harus menertibkannya gitu ya. Jadi pada saat ini kita harus menertibkan gitu ya. Nah, ini menertibkan. Kalau misalnya untuk yang ini ya, menertibkan ini gitu. Ini menertibkan juga, berarti kemungkinan jawabannya A atau E gitu ya. Ini juga sama ya, menertibkan juga berinisiatif. Nah, tapi di sini berinisiatif membuat nomor antrian. Nah, ini akan kalau antrian nomornya
sama atau misalnya lebih kecil, itu bisa kacau di sini, tambah kacau ya. Nah ini berarti ini salah nih yang B. Udah memperhatikan saja, ini juga salah ya. Melapor kepada pimpinan untuk mengambil keputusan, ini juga salah. Berarti kemungkinan jawabannya adalah E dan A. Nah kemudian, nah kira-kira yang mana yang terbaik kan itu ya. Nah karena soal HOTS itu kita yang nyari yang terbaik gitu ya. Nah, poinnya bobotnya 5 gitu ya. Nah kita lihat, nah di sini meminta bagian loket mempercepat pelayanan. Nah ini udah di loket itu juga sebenarnya udah melakukannya udah maksimal gitu ya. Disuruh cepet-cepet gitu ya, malah berantakan nanti ya gitu ya. Yang nah di sini yang paling bagus nih ya adalah kita berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan. Jadi jika memungkinkan itu adalah ada loket tambahan kita buka gitu ya. Nah jadi yang bisa terpecah lah untuk antriannya gitu ya. Nah jadi yang paling bagus berdasarkan ini, nah ini berebut ini bisa jawabannya adalah E, menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan jika memungkinkan gitu ya. Nah berapa saja ini bobotnya, bisa kita simak ya. Nah yang tadi kita A dan E ya. Nah A itu bobotnya 4, E itu bobotnya 5 gitu ya. Yang paling tinggi adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke, soal yang berikutnya adalah soal 7 ya. Saya memiliki keinginan untuk mengambil pendidikan doktor. Maka saya harus mempersiapkan apa kan itu ya. A, rencana pendidikan saya. B, proposal pendidikan saya. C, universitas tujuan saya. D, buku dan kurikulum yang digunakan. E, biaya pendidikan saya. Nah kira-kira jawaban teman-teman apa ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya kita untuk membahas ya. Jadi soal ini mempertanyakan sebenarnya hal yang sangat singkat ya, tentang apa yang harus disiapkan untuk pendidikan doktornya atau pendidikan yang lanjutnya gitu ya. Nah sementara yang pilihan jawaban terlihat sama gitu ya, sama baiknya. Dilihat dari ini luas nih ya, ini banyak nih. Nah kita lihat nih, ini dari seluruh pilihan itu, pilihan jawaban ya, pilihan yang sesuai itu berdasarkan sudut pandang yang lebih luas itu ya. Itu adalah, kalau kita lihat ya, ini kan tadi bagus nih. Nah ini adalah yang ini. Kenapa di sini gitu ya? Karena di rencana pendidikan itu, maka secara otomatis gitu ya, kita akan mencakup seluruh hal. Apa saja? Yaitu kita rencana proposal kita, universitas kita, buku dan kurikulum serta pendidikan, itu sudah masuk ke kolom ini ya, rencana pendidikan. Oke, kita bisa lihat ya. Nah di sini, nah, bobot yang paling tinggi adalah yang A ya teman-teman ya. Soal untuk bobotnya 5 gitu ya, dari soal nomor 7 ini. Yang universitas bobotnya 4, proposal juga 3. Sebenarnya proposal ini opsional sih. Kalau belum punya proposal tapi kita punya promotor gitu ya, kita bisa masuk gitu ya. Nah biaya juga ini biasanya kalau S3 biasanya dapat beasiswa gitu ya, dari baik itu dari institusi atau dari pemerintah gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Nah di sini adalah bisa dikerjakan ya tugas di rumah ya. Menurut saya, ini soal 8, cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk dari perusahaan saya adalah, nah ada A, menurunkan harga jual produk. B, memperluas jaringan pemasaran. C, melakukan efisiensi gaji karyawan. D, memperbanyak jenis produk. E, mencari bahan baku yang lebih murah. Oke, untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini ya guys ya. Ya, untuk jawabannya untuk nomor 8 bisa di kolom komentar di bawah ini.